Selamat berjumpa lagi kekasih-kekasih Tuhan warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Selamat bertemu dalam renungan harian untuk program ibadah malam Jemaat Tamalate hari ini. Kita akan membaca mendengar firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Untuk menikmati hadiratnya, sebelum kita berdoa dan membaca Alkitab, kita dengarkan sebuah lagu dengan judul Anugerah Terindah. Terpuji Tuhan atas pujian itu, dan terberkati setiap kita yang memiliki talenta untuk setia memuliakan Tuhan. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan dulu bagian Alkitab kita sebelum kita berdoa. Untuk renungan malam hari ini diangkat dari Mazmur 86 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10.
Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari berdoa. Segala puji hormat dan syukur bagi Tuhan kami nyatakan, karena sungguh dalam kehidupan kami di sini tiada ada Allah yang lain selain Allah yang telah memanggil dan memilih kami dalam Kristus dan menjadikan kami anak-anak ketebusan, imamat yang rajani kepunyaan Allah sendiri. Kami bersyukur karena sungguh kebaikan Tuhan yang tiada berkesudahan itu memeliharakan kami sehari yang kami lalui hingga malam ini. Sebelum kami beristirahat, kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Di saat kami membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan untuk menyapa kami semua. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami. Hikmat Tuhan melingkupi kami, baik hamba yang berkata-kata maupun kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Malate dimanapun mereka berada, untuk mengikuti ibadah malam ini. Layakkan kami Tuhan untuk berada di sekitar firman-Mu, dan bersabdalah kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Yang percaya menyambut dalam hati atau mengatakan amin. Renungan malam ini bertopik dekat dan kenal Tuhan. Ada pepatah klasik yang mengatakan seperti ini: karena tak kenal maka tak sayang. Karena tak sayang maka tak cinta. Itu sudah lazim dalam kehidupan muda-mudi. Nah, jika sudah cinta, ya saya ulang ya, karena tak kenal maka tak sayang, karena tak sayang maka tak cinta. Nah,
Karena sudah cinta, atau jika sudah ada cinta, maka kemudian menyusul mengasihi. Ini terjalin dalam sebuah hubungan. Tidak mungkin akan terjadi kalau tidak ada hubungan. Hubungan itu bisa dilihat dari sejauh mana orang itu menjalinnya. Kalau hubungan itu dibina atau dipelihara secara intens, secara aktif, ya. Intensitas hubungan itu dapat dilihat dari sejauh mana orang itu berkomunikasi. Ya. Komunikasinya itu kalau yang sekarang ya lancar lewat WA, lewat mesek dan SMS dan Instagram dan lain lagi sebagainya. Kalau dulu harus dengan lewat surat-surat, ya, pesan-pesan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ada selalu dijaga hubungan itu. Demikian pula lah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Hubungan itu diungkapkan dalam berbagai cara. Sejauh mana kita menjalin hubungan dengan Tuhan, supaya kita dengan Tuhan itu punya relasi. Intensitas kita untuk berhubungan dengan Tuhan nyata di dalam sikap hidup. Lewat doa kita, lihat pujian kita, ya, seperti kadang terungkap dalam lantunan kidung-kidung penyembahan. Misalkan, aku mengasihi Engkau Yesus. Ada juga lagu-lagu yang mengungkapkan soal cintanya kepada Yesus. Semua itu diungkapkan dari hati. Tidak hanya sekedar di mulut. Meskipun kadang kelihatan kontras ucapan kita dan tindakan kita. Terkadang ucapan atau pujian kita lewat mulut kita tidak sejalan dengan perbuatan kita. Sehingga ada ungkapan juga mengatakan lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati, lain juga yang kita buat. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sepertinya kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Belum sesungguhnya mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, kita mengenal Dia, Yesus. Ya. Dan mungkin kita masih mengatakan katanya juru selamat. Karena kita belum begitu dalam mengenal Dia. Kita belum secara baik mengenal pribadinya. Karena itu mengenal Allah secara benar, kita juga harus mengenali diri kita. Siapa kita ini yang kemudian kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita hanya disebut anak-anak Allah berdasarkan iman di dalam Kristus. Ya. Ini sering saya ungkapkan itu, tentang ungkapan itu, ya. Yohanes pasal 1 ayat 14. Sejauh mana kita memiliki hubungan dengan Tuhan?
Sehingga dalam hubungan itu akan membawa kita setiap waktu seakan berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kebahagiaan. Karena selalu bersama Tuhan. Tujuan dari hidup kita sebenarnya yang akan kita wujudkan dalam hidup kita adalah sejauh mana kita memuliakan Tuhan, sejauh mana hidup kita ini menunjukkan hubungan yang begitu akrab dengan Tuhan. Sehingga ada benar-benar hubungan kasih sayang, hubungan cinta yang begitu dalam dengan Tuhan. Pengenalan yang benar, mengenal diri kita yang benar dan mengenal Tuhan yang benar akan membawa kita setiap waktu dalam kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang mendasar itu hanya bisa ditemui dalam sejauh mana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan di segala lini hidup kita, di setiap waktu dan keadaan. Termasuk ketika kita masih berada di dalam situasi yang mencekam pandemi corona COVID-19 ini. Nah, pembacaan kita hari ini, Mazmur yang kita baca adalah sebuah doa. Doa yang menunjukkan bagaimana pemazmur memiliki relasi dengan Tuhan. Bagaimana pemazmur itu mengungkapkan dalam hatinya bahwa dia memiliki hubungan yang begitu akrab dengan Tuhan. Memohon selalu pada Tuhan bahwa tanpa Tuhan dia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Karena itu dia selalu mengatakan, peliharakanlah nyawaku. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Ini menandakan bahwa bagaimana pemazmur memiliki hubungan yang begitu indah dengan Tuhan. Ia sungguh percaya bahwa Allah bisa menolongnya. Allah mampu mengatasi masalahnya. Allah campur tangan dengan seluruh persoalannya. Doa pemazmur bukan hanya sebuah ungkapan belaka, bukan hanya sekedar curahan hati, tetapi sungguh-sungguh adalah penyerahan diri. Penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Bukan penyerahan diri atas kehendaknya, penyerahan diri atas kehendak Tuhan. Dia satu-satunya Allah bagi pemazmur. Ia meyakini kuasa Allah itu ajaib sebab hanya Dialah yang berkuasa seantero jagat raya, langit dan bumi. Nah, karena itu kekasih-kekasih Tuhan, kita mau bertanya pada diri kita, sejauh mana juga kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Sejauh mana kita memiliki pengenalan yang benar dengan Tuhan? Tentu tergantung dari seberapa intennya kita. Intensitas kegiatan kita dimanapun, dalam hal itu kita memiliki hubungan yang begitu akrab, yang begitu intens dengan Tuhan. Salah satunya adalah rajin membaca Alkitab, rajin membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan
menaruhnya dalam hati kita, merenungkan dan melakukannya. Dalam hal itulah kita dapat membuat hubungan yang baik dengan Tuhan. Tunjukkan itu dalam kehidupan kita, bahwa dengan sedekat itu kita dan dapat mengenal Allah. Amin. Sebelum kita berpisah malam ini, mari kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan dalam hidup kami, selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan Tuhan, kami merasakannya dalam kehidupan kami, karena sungguh pemeliharaan Tuhan tak pernah berakhir. Itulah yang kami boleh rasakan dalam menikmati hadirat Tuhan di saat kami membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan hari ini. Tolonglah kami Tuhan, sempurnakan firman ini di dalam hidup kami. Mohon Roh Kudus meteraikan di dalam sanubari kami, agar menjadi rema dalam hidup kami untuk selalu berjalan pada jalan kebenaran Tuhan, untuk senantiasa menyatakan kedekatan kami dengan Tuhan, dan begitu Tuhan menyayangi kami. Sungguh Tuhan, tak mampu kami mengatasi hidup kami sendiri. Bahkan kami tidak dapat bertahan dalam kesucian dan kekudusan diri tanpa Tuhan. Karena itulah kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan mengayomi hidup kami, menopang kami, agar kemanapun dan dimanapun kami berada, kami terus akan menyatakan dan membuktikan keterhubungan kami dengan Tuhan melalui kesetiaan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup menurut firman Tuhan dan melakukan apa yang baik, benar dan berkenan kepada Tuhan. Oh Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mohon tuntunan Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan karena kelemah tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, atau di tempat-tempat khusus yang sedang menjalani operasi, yang sedang menjalani perawatan secara khusus dari tim medik. Tuhan kiranya memberkati semua upaya yang dilakukan untuk penyembuhan mereka, karena kami percaya di dalam itulah mereka dapat merasakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bagi yang berduka, kami mohon Tuhan hibur dan kuatkan mereka, agar tiada larut dalam duka cita mereka. Yang dalam keputusasaan, kami penuh harap pula bahwa Tuhan mengangkat mereka dari segala rasa khawatir, meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Oh Tuhan, demikian kami terus memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk perjuangan anak-anak kami, generasi muda yang baru saja mengikuti semester atau ulangan, yang baru saja mendaftarkan diri untuk melanjutkan pendidikan di tingkat yang berikutnya, yang baru saja menyelesaikan studi dari perguruan tinggi, yang sedang mencari lapangan pekerjaan untuk menggapai harapan dan cita-citanya. Berkenan Tuhan memberkati semuanya, agar di dalam perjuangan mereka sungguh Tuhan lah yang menolong mereka, dan mereka dapat meraih harapan dan impian itu. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk segenap jemaat Tuhan yang berjauhan dengan anak cucu cicit mereka, orang tua mereka. Oh Tuhan, lindungi dan sertai mereka dimanapun. Kami percaya perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhanlah yang membuat kami semua aman dalam rangkulan Tuhan menempuh kehidupan ini, sehingga suatu waktu nanti kami dapat diperjumpakan dalam suasana penuh damai sejahtera.
Oh Tuhan, kami juga terus memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang sedang menjalankan tugasnya selaku tenaga atau pelayan kesehatan. Tuhan berkenan memelihara, memberkati mereka, baik selaku dokter, bidan, juru rawat, para perawat dan mantri, ataupun yang mereka membantu mereka di rumah sakit, selaku orang-orang yang mendukung banyak kegiatan terkait dengan pertolongan bagi sesama kami yang sedang menjalani sakit penyakit. Kami mohon perlindungan juga untuk mereka sehingga mereka aman dari segala yang mengkhawatirkan ini. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk rencana-rencana kami ke depan. Kerinduan kami semua untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam bait Tuhan ini. Jika Tuhan berkenan dalam waktu-waktu mendatang kami kembali untuk bersama-sama menikmati suasana kemuliaan Tuhan dalam bait Tuhan ini untuk bersama memuliakan Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan berkenan menghalau dari tengah-tengah kehidupan kami virus corona ini. Biarlah badai ini berlalu dari hidup kami. Namun kami menyadari bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Oh Tuhan, pimpin hidup kami selanjutnya malam ini, sehingga kami beristirahat dengan damai esok pagi. Kami penuh harap dibangunkan kembali dengan semangat baru, kekuatan baru, dan kesehatan baru. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan kami datang berdoa bersyukur. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kekasih-kekasih Tuhan, perjumpaan kita dalam renungan harian untuk ibadah malam Jemaat Tamalate saat ini. Sebelum kita berpisah, izinkan kami untuk menyapa ibu bapak, saudara-saudara kekasih, selamat beristirahat. Yakinkan diri kita bahwa selalu dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Yakinkan diri kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.